Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11 RPL. Kita memulai untuk belajar PHP ya, PHP. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar HTML, sudah CSS, sudah, dan juga sebagian dari Bootstrap, kita sekarang mau belajar bahasa pemrograman yang ada di sisi server. Kalau yang kalian pelajari kemarin-kemarin tuh masih berada di sisi klien. Nah, nanti sebuah aplikasi web itu pada umumnya ada arsitektur klien server. Ada program yang menangani di bagian klien, ada juga program yang menangani di bagian server. Seperti yang sudah sering Bu Dewi sampaikan di kelas, seperti itu. Nah, arsitektur klien server itu seperti ini ya. Ada server, kemudian ada klien. Klien itu bisa berupa laptop, PC, desktop PC ya, atau dia bisa berupa mobile phone, atau smartphone, atau handphone. Kalian bisa download aplikasi-aplikasi dari Google Play Store, apakah itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, di handphone kalian masing-masing. Kemudian kalian bisa menggunakan. Kalau kalian upload foto di Instagram, maka foto itu akan masuk ke server melalui internet. Jadi dikirim ke sini ke server, disimpan dan dikelola di server, sehingga pastinya ada sebuah program atau perangkat lunak tersendiri yang mengelola aplikasi Instagram itu atau Facebook atau aplikasi yang lain dari sisi servernya itu. Nah, kan foto yang kamu upload ke server, ke Instagram, servernya Instagram itu kan nggak hilang dan nggak akan ketukar-tukar. Kamu ngupload foto nggak akan masuk ke akun temenmu, fotonya temenmu nggak akan masuk ke akunmu dan sebagainya. Sehingga pastilah di server ini ada perangkat lunak yang mengatur. Nah, untuk membuat perangkat lunak di sisi server itu salah satu bahasa pemrograman yang dipakai jika aplikasi itu adalah website. Salah satu bahasa pemrograman yang dipakai itu adalah PHP. PHP itu bahasa pemrograman web, kependekan dari PHP Hypertext Preprocessor. Dia digunakan untuk server-side scripting atau pemrograman di sisi server seperti yang baru saja saya jelaskan. Apa nih yang bisa dilakukan PHP? Nah, PHP itu dia bisa membuat konten dinamis pada halaman web. Kalau nggak pakai PHP, maka tidak ada arsitektur klien server. Dia bisa, tapi dengan menggunakan bahasa pemrograman server lain. Maksudnya, ketika aplikasi itu hanya dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman klien, maka kontennya itu akan menjadi kurang dinamis ya, tidak bisa berubah-ubah. E-learning itu juga, e-learning yang selama ini kamu pakai, e-learning.smkn12malang.ch.id itu juga menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu dia bisa membuat, menghapus, membaca, menutup, menulis, membuka file di server. Ini sudah kalian alami selama kalian belajar daring dengan menggunakan portal e-learning SMK Negeri 12 Malang. Kalian bisa membaca, submit jawaban kalian, submit tugas-tugas kalian, dan lain sebagainya langsung melalui e-learning. E-learning itu dia dibuat dengan menggunakan PHP. Kemudian bisa menangkap atau mengkoleksi data yang diinput melalui form HTML. Kemarin yang kita bikin form registrasi vaksinasi, nah itu kan masih belum bisa diapa-apakan nih. Kalau kamu isi kemudian diklik submit, belum ada mekanisme untuk mengelola data yang dimasukkan lewat form itu. Nah, dengan PHP itu bisa dikelola. Mengirim dan menerima cookies ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan setelah ini. Kemudian dia juga bisa mengelola database, menambah, mengubah, menghapus data dalam database. Nah, database yang akan kita pakai nanti adalah MySQL, seperti yang sudah dipelajari di mata pelajaran basis data. Jadi nanti aplikasi web kita itu bisa loh dikoneksikan ke database MySQL kamu. Kemudian dia juga bisa mengendalikan akses pengguna aplikasi web. Jadi bisa digunakan untuk membuat modul login, logout. Kemudian kalau login, dia login sebagai apa? Apakah sebagai admin? Kalau membuat aplikasi toko online, apakah dia login sebagai penjual? Apakah dia login sebagai pembeli? Dan lain sebagainya. Dia juga bisa digunakan untuk membuat enkripsi data. Jadi password, kalau login kan biasanya pakai username dan password. Nah, passwordnya itu biar nggak gampang ditebak orang, biasanya dia dienkripsi. Enkripsi itu kalau kalian pernah mencoba enkripsi itu mungkin adalah mengubah huruf menjadi kode angka, misalnya A menjadi 1, B menjadi 2, C menjadi 3, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja enkripsi yang dimaksud di sini itu tidak sesederhana itu. Nanti ini akan kita coba, kita praktekkan ya fitur-fitur yang bisa dipakai di PHP ini. Nah, basic sintaks kode program PHP itu semacam seperti ini. Ada
kurung siku, buka tanda tanya, kurung siku buka, kemudian tanda tanya, kemudian PHP, lalu seluruh kode PHP yang ada di situ kamu tulis di tengahnya, kemudian ditutup dengan tanda tanya, kurung siku, tutup. Contoh nih, di contoh yang sebelah kanan ini ada satu baris, ada satu bagian kode PHP ini yang saya tunjukkan ini. Dia berada di tengah-tengah halaman HTML. Jadi di sini PHP itu bisa dimasukkan ke dalam HTML dan juga bisa ditaruh di dalam file tersendiri ya. Sama seperti ketika kemarin belajar CSS itu bisa ditaruh eksternal di file lain, bisa juga internal, jadi satu file dengan HTML-nya. Nah, ini contohnya adalah dia ditaruh jadi satu dengan HTML-nya. Nah, nanti sebagian besar metode yang kita pakai ya seperti ini ya. Jadi akan ada PHP yang berada di dalamnya HTML itu pasti. Kemudian akan ada juga file PHP yang berada di eksternal, di luar kode program HTML yang kita buat. Nah, contoh sederhana nih apa yang bisa dilakukan oleh PHP. Kalau kalian pernah login di Facebook zaman dulu ya, Facebook tuh dia menggunakan PHP zaman dulu. Yang bisa dilakukan PHP, contoh kita bisa ngisi name, email di form ini, form yang dibuat dengan HTML. Kemudian kita bisa tekan tombol submit. Terus setelah disubmit, dia bisa melakukan action tertentu nih. Ada welcome, your email address is seperti ini. Jadi dari data yang kita masukkan tadi, ini, itu dia ditangkap oleh server, kemudian ditampilkan lagi sebagai ini. Nah, yang paling sering kalian pakai adalah di e-learning smkn12malang.sch.id. Aplikasi e-learning ini, aplikasi e-learning ini tuh murni dibuat dengan menggunakan PHP. Jadi kalau kalian login, itu kalian juga amati di sini index.php. Nah, ketika kalian membuka suatu course, maka kalian amati di sini dia view.php, ID sekian. Seluruh halaman-halaman yang ada di e-learning SMK Negeri 12 Malang itu dibuat dengan menggunakan PHP. Nah, kalau nggak ada PHP-nya, kalau di sini cuma ada HTML saja di e-learning kita, kalian nggak akan bisa ngerjakan kuis, nggak akan bisa submit jawaban pada saat ada tugas, nggak akan bisa memakai lesson dan lain sebagainya, ya cuman bisa sekedar teks, gambar, video, audio saja. Tidak ada mekanisme untuk mengolah data dari yang kalian masukkan dan dikirim ke server atau sebaliknya dari server ke kalian. Seperti itu. Nah, sekarang kita sumber belajar kita masih tetap Witri Schools ya untuk yang PHP ini, karena di sini sudah cukup lengkap untuk basic. Saya rasa semuanya ada. Jadi kalau kalian khatam ini itu sudah lumayan, sudah bisa dikatakan bisa menguasai PHP. Nah, untuk instalasi PHP, kalian sudah menjalani instalasi XAMPP. Itu di situ sudah ada server untuk PHP. Jadi kalian tidak perlu melakukan instalasi apapun lagi. Kalian cukup dengan menggunakan exam yang kalian miliki. Jadi sekarang untuk mulai praktek menggunakan PHP, kalian bisa menyalakan dulu server Apache dan MySQL-nya. Apache dan MySQL ya, dipastikan Apache dan MySQL sama-sama jalan, karena kita di bab PHP ini juga akan belajar menggunakan database MySQL dalam aplikasi web kita. Seperti itu. Kemudian sintaks seperti yang tadi sudah saya contohkan, sintaksnya seperti ini, ada buka kurung siku, kemudian tanda tanya PHP, lalu kode PHP-nya ada di sini, ditutup dengan tanda tanya, tutup kurung siku. Contoh seperti ini. Nah, kemudian diakhiri dengan titik koma, itu pasti ya, setiap baris program diakhiri dengan titik koma. Kemudian PHP case sensitivity itu maksudnya di PHP itu kamu tidak perlu memperhatikan besar kecilnya huruf. Jadi misalnya echo ini adalah perintah untuk menampilkan teks di dalam halaman website. Nah, echo ini bisa kamu tulis huruf besar semua, kecil semua, atau gabungan besar kecil seperti ini, dan dia tidak akan mempengaruhi hasilnya.
Nah, dia akan tetap jalan. Echo. Nah, tapi yang paling benar adalah yang menggunakan kecil semua. Jadi kita sepakat nih, kita pakai kecil semua. Gitu. Kemudian sekarang kita akan coba saja ya. Kita akan coba saja membuat program dengan menggunakan PHP. Nah, untuk itu kita akan masuk ke exam untuk membuat folder di mana latihan PHP kita akan disimpan. Jadi di C, exam, kemudian di dalamnya htdocs ini. Jadi kalau pakai exam, kalian harus menyimpan di dalamnya htdocs ya. Kemudian di situ kalian bikin sebuah folder baru, klik kanan new folder, kamu beri nama belajar _php. Nah, belajar _php seperti itu. Lalu sekarang untuk kode programnya bisa kita buat dengan menggunakan Visual Studio Code. Jadi untuk membuka Visual Studio Code kalian bisa menggunakan command prompt agar supaya bisa langsung direct ke examnya itu. Kita masuk ke sini. Kita sekarang berpindah di JD garis miring, kemudian kita masuk ke JD exam htdocs belajar _php. Nah, kita masuk ke folder ini ya, folder yang barusan kita buat. Kemudian kita buka Visual Studio Code-nya dengan code spasi titik. Enter. Dia akan membuka folder yang kamu buat tadi. Kemudian di sini kamu buat file baru. Kita beri nama dia output.php. Nah, seperti itu. Kita tunggu sampai filenya terbuat ya. Nah, ini sudah terbuat filenya. Lalu di dalam file PHP ini kita juga harus membuat template-nya untuk HTML-nya juga harus kita buat ya. Jadi doc type HTML seperti ini. HTML. Nah, ada head, kemudian ada title, nama, kita kasih nama PHP output ya. Kenapa dikasih nama PHP output? Karena nanti di sini di yang pertama ini kita akan belajar untuk menampilkan teks di layar ya. Jadi output ya. Kalau input kan kebalikan. Jadi kita mengirim data ke server. Kalau yang di sini mengeluarkan data dari server, datanya berupa teks yang akan kita tampilkan di layar seperti itu. Nah, di dalamnya body ini di sini kita bisa taruh kode PHP kita. PHP, kemudian kita tutup dia dengan menggunakan PHP seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan tulis output. Untuk menampilkan teks di layar itu ada dua cara, bisa dengan menggunakan echo, bisa dengan menggunakan print. Nah, contoh yang pertama kita mau pakai echo. Hello world. Hello world. Pakai echo. Ini lalu titik koma, jangan lupa. Kemudian yang kedua bisa print hello world pakai print titik 2 seperti ini. Nah, lalu coba kalian save. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya. Untuk melihat hasilnya kita di browser localhost, kemudian nama foldernya tadi belajar PHP, kemudian garis miring nama filenya output.php seperti itu. Nah, kalian amati
di sini hello world pakai echo ini adalah hasil dari hello world kita yang pertama. Kemudian hello world pakai print ini adalah hasil dari print ini gitu. Nah, Bu kenapa kok dia gabung jadi satu gini sih teksnya, kok yang hello world pakai print kok nggak di bawahnya. Nah, untuk bisa seperti itu kita harus memberikan kode format. Kode formatnya adalah garis miring N, sama seperti yang di C++ waktu kita belajar C++ kelas 10. Jadi kalau kita kasih kode format \n, maka dia akan membuat new line atau baris baru. Sehingga teks setelah dari \n ini dia akan berada di bawahnya. Kita amati. Oops, sorry, ada kesalahan. Nah, ternyata yang di PHP 8 new line nggak bisa jalan, kita bisa ganti dengan menggunakan BR ya. BR seperti di HTML ya, ini juga bisa kita pakai nih. Kita ganti dengan menggunakan BR, sehingga apapun yang berada di bawahnya BR, di setelahnya BR, itu akan turun ke bawah. Nah, seperti itu, dia akan turun ke bawah. Lalu, selain menampilkan teks, dia juga bisa menampilkan gabungan antara teks dan elemen HTML ya. Contoh, kita mau echo sebuah judul. Kalau judul itu kan dia di HTML-nya pakai H1 atau sampai H5 ya. Kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kita kasih elemen HTML-nya tag H1 untuk judul. Kemudian seperti biasa di tengahnya judul itu ada isinya. Nah, itu bisa kita buat seperti ini. Tapi tetap dia harus ada echo. Nah, jadinya seperti itu. Nah, ketika kalian ingin membuat tabel, kalian juga bisa dengan menggunakan echo juga. Tabel seperti ini. Kemudian akan ada ini echo di sini juga. Ini jangan lupa ditutup dan titik koma. Ini jangan lupa ditutup titik koma. Lalu di sini kita kasih echo th di dalamnya ada tr ya. tr di dalamnya ada th nomor misalnya untuk yang pertama, kemudian th berikutnya adalah nama. Tuh. Kemudian kita bisa tambahkan lagi td-nya, misalnya td nomor 1, kemudian ini td namanya Santi. Nah, ini adalah kode HTML kan sebenarnya, tabel mulai dari tabel buka sampai tabel tutup, kemudian ada dua baris pertama, baris data pertama, baris data kedua di sini. Sebenarnya dia adalah kode HTML yang ditaruh di dalamnya echo. Kalau kita lihat hasilnya akan menjadi sebuah tabel. Nah, bisa juga di sini kita kasih border, misalnya border 1. Jadinya kan seperti itu. Nah, kalian bisa kasih judul echo lagi, judul dengan menggunakan H2. Di HTML-nya kan H2 bisa H1 sampai H5 ya. Tabel di bawah ini dibuat dengan PHP. Jangan lupa titik koma. Nah, seperti itu. Itu untuk output berupa teks. Nah, bagaimana jika output itu berupa angka? Kalian bisa simpan angka itu dalam sebuah variabel. Jadi di sini kalian bisa kasih section program baru.
Ini kalian bisa kasih nama untuk kasih komen untuk memperjelas ini ya, untuk memberi catatan ya di sini ya. Ini bagian output dengan menggunakan echo. Ini bagian variabel. Nah, saya bisa membuat sebuah variabel dengan menggunakan $. Saya beri bisa nama saya kasih namanya bebas. Di sini contoh saya kasih nama I, kemudian di situ saya kasih angka 189,7 seperti ini. Sehingga saya artinya di sini membuat variabel I dengan nama I bernilai 189,7. Kemudian untuk menampilkan nilai dari I itu kamu bisa lakukan echo dalam kurung $I seperti ini. Seperti ini. Kita amati hasilnya. Nah, 189,7. Di sini bisa kita kasih teks di sebelumnya variabel. Nilai variabel I adalah seperti itu, lalu dipisahkan dengan menggunakan titik. Ya, nilai variabel I adalah titik, kemudian variabelnya I. Nah, 189,7. Nilai yang tampil di sini itu akan sesuai dengan nilai dari I yang kita tuliskan. Jadi kalau misalnya I-nya saya ganti dia menjadi 225, maka ketika halaman tadi di refresh, dia akan berubah angkanya menjadi 225. Itulah yang dimaksud dengan dinamis ya. Ketika tadi kita belajar tentang pengenalan PHP, di situ salah satu fungsinya PHP adalah membuat konten dinamis. Dinamis itu tidak statis, dia bisa berubah-ubah. Nah, kalau kalian amati nilainya ini tadi kan bisa dirubah dari 189,7 menjadi 225. Nah, begitu, itu salah satu contoh sederhana bagaimana cara membuat sebuah web itu agar supaya bisa dinamis. Ini bisa kalian kasih judul H2 menampilkan nilai variabel seperti itu. Nah, kalau mau bikin variabel lain juga boleh, misalnya variabel berikutnya J sama dengan 80,8097 ini. Kalian bisa tampilkan juga, misalkan mau jadi satu baris, berarti tinggal ditambah titik. Misalkan dan variabel J adalah titik lagi, kemudian tulis variabel J. Seperti itu. Seperti ini. Nanti dia akan berubah seperti ini. Variabel I 225, variabel J 8000,897 sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Nah, kalau kalian amati antara 225 dan angka D ini nggak ada spasinya. Ini bisa kita akali dengan menambahkan spasi sebelum kata dan. Kemudian kita save. Oke. Nah, berikutnya untuk kode program HTML dan PHP ini bisa digabung-gabungkan ya. Kalau kalian lihat di dalam body yang contoh pertama ini, dia ada full PHP di dalamnya dari sini sampai ke sini. Nah, kalian bisa sisipkan kode program HTML di luar kode PHP ini. Jadi misalnya di sini saya buat, karena dia sudah di luar PHP ya, anak-anak perhatikan bahwa ini dia sudah keluar, sudah di luar tanda-tanda tanya. Kalian di sini bisa menuliskan kode HTML seperti biasa. Heading ini di luar PHP gitu. Kemudian di sini kalian bisa kasih komponen elemen HTML lain. Misalnya kalau
dia misalnya tabel. Kalau misalkan dia nggak di dalam PHP, berarti kalian nggak perlu pakai echo. Kalian nggak perlu pakai echo. TH nis kemudian nama misalnya. Kemudian untuk yang baris kedua nis 101 nama Sinta. Seperti itu. Ini tabelnya kita kasih border bordernya jangan 0 deh, 1. Nah, ini kan dia kode HTML biasa ya, kode HTML biasa. Kalian lihat ya, dia ada di sini tetap tampil, ini pun juga tetap tampil, ini dia juga akan tetap tampil. Bedanya apa, Bu? Bedanya bahwa yang kita tuliskan di dalam PHP itu akan bisa dimanipulasi secara langsung oleh pengguna ataupun oleh servernya. Jadi ketika kalian menggunakan aplikasi web yang menggunakan PHP, dibuat dengan menggunakan PHP, kalian bisa memanipulasi nilai yang di echo, bisa memanipulasi nilai variabel, bisa memanipulasi nilai yang di print, sehingga dia websitenya akan dinamis, bisa berganti-ganti ininya, tampilannya. Tapi kalau kalian membuat dengan menggunakan HTML seperti ini, kalian tidak bisa memanipulasi, nggak bisa diedit ya. Kalau misalkan di sini ditulis nis atau nama ya, sampai kapanpun nanti dia akan nis atau nama. Nah, dengan menggunakan PHP ini yang berada di dalamnya echo ini dimungkinkan untuk bisa diganti secara otomatis ya, secara otomatis atau sesuai dengan perintah-perintah tertentu, sehingga dia bisa menjadi dinamis. Oke, nah di sini kita bisa tambahkan keterangan yang seperti itu tadi ya, agar supaya kalian bisa lebih ingat. Kode program yang ditulis dalam bahasa PHP memungkinkan elemen-elemen di dalamnya untuk dimanipulasi secara otomatis ataupun dengan menggunakan action tertentu. Actionnya itu bisa klik, reload, hover, dan sebagainya ya. Itu adalah contoh action. Tuh. Nah, sedangkan kita kasih paragraf di sini. Kode program yang ditulis dalam HTML atau HTML saja bersifat statis tetap dan tidak bisa dimanipulasi. Seperti itu. Ini yang perlu kalian pahami, perbedaan antara PHP dan HTML. Seperti ini. Ya. Nah, ini belum dikasih BR ya. Atau kita kasih paragraf aja nih di sini. P. Paragraf sebelumnya ini dikasih paragraf. Nah, agar supaya lebih cantik. Oke. Begitu anak-anak ya, tentang output di PHP. Jadi begitu anak-anak ya, terkait output di PHP. Output itu artinya adalah mengeluarkan ya, kebalikan dari input, di mana dia memasukkan. Di sini kita mengeluarkan dari server ke klien. Ya, apa yang keluar dari server ke klien. Yang kita keluarkan dengan menggunakan perintah echo adalah salah satunya adalah teks. Nah, cara menampilkan teks itu bisa dengan menggunakan echo atau menggunakan print
kalian boleh pilih eco atau boleh pilih print. Pada umumnya menggunakan eco karena eco itu tidak memiliki nilai keluaran, tidak memiliki nilai kembalian. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Kalau kalian mau menampilkan nilai variabel biasanya berupa angka, kalian bisa dengan menggunakan dolar seperti ini ya. Variabelnya disimpan dulu di dalam nilainya disimpan dulu dalam variabelnya harus diberi nama. Nah, variabel itu sebenarnya nggak hanya angka sih, kalian bisa menggunakan teks juga, string 1 misalnya. Dan variabel S adalah kalian bisa dalam bentuk teks. Caranya sama saja, jadi kalian tulis nama variabelnya diawali dengan tanda dolar, kemudian isi dari variabelnya. Kalau teks, jika nilai dari variabel itu adalah teks atau string, maka harus menggunakan tanda kutip. Nah, kalau angka tidak perlu. Jika nilai dari variabel berupa angka atau numerik, maka tidak perlu tanda kutip. Seperti itu. Ya. Kita cek lagi di sumber belajar kita apakah ada contoh lain yang bisa kita coba. Case sensitivity ini kita tidak perlu ya. Yang penting kalian pastikan menggunakan huruf kecil semua aja. Kecuali variabel itu dia case sensitif ya. Jadi color dengan kecil semua atau color dengan huruf besar semua itu berbeda. Sekarang akan kita coba. Kita mau bikin variabel lagi. Variabel itu case sensitif. Apa tuh artinya case sensitif? Huruf besar kecilnya huruf berpengaruh. Nah, kita mau bikin variabel dolar ya. Warna sama dengan hitam. Kemudian variabel yang kedua, warna sama dengan nilainya biru. Kemudian variabel yang ketiga, warna W-nya besar sama dengan pink. Seperti itu. Lalu di sini echo yang berikutnya saya kasih BR dulu biar ada enternya ya. Motorku warnanya, karena warnanya motor saya hitam, kasih ini warna dengan huruf kecil semua. Berikutnya tembokku warnanya biru. Begini. Kemudian bajuku warnanya pink. Nah, kita save. Seperti itu. Cek sih rekaman jalan. Oke, aman. Motorku warnanya ini warna. Ini sebenarnya dia adalah warna sama seperti itu. Nah, yang ini dia warna dengan W besar. Nah, warna juga warna, beda huruf besar kecilnya aja. Tapi dia karena nilainya berbeda-beda dan nama variabelnya juga berbeda, maka mereka akan dianggap sebagai variabel yang berbeda-beda. Ketika kita reload, hasilnya seperti ini. Mobilku warnanya hitam, tembokku warnanya biru, bajuku warnanya pink. Hasilnya akan berbeda-beda.
Padahal ini sama-sama bacanya sama-sama warna, tapi dia kan berbeda ini ya, berbeda nilai gitu. Nah, ketika nilainya ini diganti misalnya, maka di halaman web kita juga akan berganti. Seperti itu anak-anak. Ya, semoga ini bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan silahkan segera bertanya, terutama yang sedang mau berangkat PKL ya. Kita sebenarnya sudah sampai di variabel nih. Nah, seperti ini tadi yang kita pakai ini cara mendeklarasikan variabel. Seperti itu. Untuk mencetaknya bisa dengan menggunakan tanda seperti ini, seperti yang kita pakai. Nah, saya prefer, sebenarnya kalian bisa juga sih mau menggunakan yang seperti ini, tapi kita sepakati aja kita pakainya seperti ini agar terbiasa. Kemudian, penjumlahan. Nah, kalau variabel itu bersifat numerik, ya dia bisa dioperasikan secara matematika. Contoh, variabel kita I dan J itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dibagi. Misalnya nih, kita mau bagi Eko BR, misalnya nilai J dibagi nilai I adalah, kalian bisa tulis J bagi I. Seperti itu. Nah, kita lihat nih hasilnya. Nah, ini hasilnya. 35, sekian. Jadi, kalau variabelnya numerik itu bisa kita operasikan secara matematik ya. Bisa dimanipulasi secara matematika. Dikali, ditambah, dibagi, dikurangi, diangkatkan, dan lain sebagainya. Ini bisa juga kita modifikasi jadi seperti ini. Kita tulis nilai J di sini. J dibagi nilainya I di sini. I gitu. Kita kasih spasi. Nah, nilai J dibagi dengan nilai I, ada tanda kutip yang kurang. Nah, ini dia di sini kurang titik. Nah, nilai J dibagi nilai I adalah J bagi I. Tapi di sini J dan I-nya kita tuliskan dalam bentuk variabel dengan menggunakan literal dolar ini ya, dolar. Kita lihat hasilnya. Nah, nilai 8.000 dibagi dengan 225 adalah sekian. Begitu anak-anak semua ya, untuk mengoperasikan secara matematik variabel yang kita punya di PHP. Di HTML itu nggak ada variabel. Kalau kita sudah belajar function, nanti ini kita akan belajar function ya, tapi nanti kita juga bisa membuat variabel global ataupun variabel lokal. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya untuk variabel scope. Sementara di video ini kita selesaikan di sini dulu di output ya, kita tekankan di output. Sekali lagi saya review, PHP itu bisa ditaruh di dalamnya HTML, jadi di sini tetap ada HTML-nya. Kemudian untuk memberikan output kita bisa menggunakan echo. Kemudian kalau outputnya teks di-update dengan tanda kutip. Kalau outputnya angka, kalian bisa memanfaatkan variabel. Nama variabelnya ini bebas, tapi harus konsisten ya. Kalau misalkan warna kecil semua ya kecil semua. Dia ketika kalian hurufnya beda besarnya, ada yang besar ada yang kecil, dia akan dianggap sebagai variabel yang berbeda. Contoh warna kecil semua dengan warna besar semua, ini akan dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Seperti itu. Nah, kalau variabelnya angka nggak perlu tanda kutip, kalau variabelnya teks dia perlu tanda kutip. Nah, untuk menampilkan variabel bisa
langsung ditulis dengan tanda dolarnya, kemudian diikuti dengan nama variabel. Jika dikombinasikan dengan dengan teks, maka antara teks biasa dengan variabel dipisah dengan menggunakan TT. Seperti itu. Kemudian kalau kalian kembali untuk berpindah ke program HTML biasa, maka PHP-nya harus ditutup seperti ini. Lalu di sini bisa kalian lanjutkan kode HTML yang kalian butuhkan. Nah, di bawahnya di sini juga bisa lagi kalau mau dibuat HTML PHP lagi di sini. Ups, PHP. Tuh, kemudian ditutup di sini. Nah, ini PHP lain setelah kode HTML. Nah, jadi kalau dari HTML ini kita mau kembali lagi ada kode PHP, itu bisa kita buka lagi PHP-nya, kemudian ditutup lagi di mana dia sudah bisa diberhentikan PHP-nya. Begitu terus seperti itu juga bisa. Oke anak-anak, demikian. Nah ini PHP. Demikian kalau kalian view source, klik kanan, view source. Yang tampil di kode halamannya itu adalah kode HTML-nya. Jadi yang kode PHP yang kita tulis di sini termasuk variabel ini, variabel I, J, S dan warna variabel warna ini tidak akan terlihat di kode sumber yang kita lihat di sini. Jadi kalau kalian klik kanan view source tadi, view page source, dia hanya akan menampilkan versi HTML-nya saja. Dan inilah yang dinamakan dengan salah satu keuntungannya PHP, yaitu dia bisa membuat website kita itu aman gitu, karena orang lain tuh nggak bisa lihat kode programnya, yang apa yang terjadi di server itu rahasia, secret ya. Di sini yang ada cuman HTML-nya saja. Kalau kalian lihat di sini langsung keluar 8000, 22535 ini dalam bentuk HTML. Kalian di sini tidak akan menemukan kode PHP-nya juga. Begitu pula kalau kalian buka di e-learning SMKN Negeri 12 Malang akan sama. Jadi kalau kalian view page source, kode PHP-nya dia nggak akan muncul. Yang ada dia adalah kode HTML-nya aja, versi kode HTML yang diterjemahkan ke oleh browser menjadi tampilan seperti ini. Nah, itu salah satu plus dengan menggunakan bahasa pemrograman server side. Nah, anak-anak, demikian. Saya harap kalian nanti bisa berdiskusi, dimanfaatkan waktunya selama bulan Desember ini untuk pembekalan. Semoga nanti kalian praktek kerja lapangannya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.